Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang berbeda. Yang biasanya kita berkegiatan belajar di akhir hari, ini di awal hari. Ya. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan dari seluruh waktu yang masih kita miliki bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan ketakwaan serta ketaatan kita kepadanya. Doa, keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan sebagai tanda cinta kita dan pengharapan kita terhadap syafaat Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau di hari akhirat kelak, kita berhak mendapatkan syafaat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan baik yang mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan kemampuan kita, pemahaman kita di dalam memahami bahasa Arab Qur'ani, yang hari ini kita akan masuk ke latihan terakhir insyaallah dari pelajaran kita yang ke-17. Untuk itu ibu-ibu sekalian, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mengerjakan latihan memahami ayat. Setelah itu kita lanjutkan dengan mengenali jenis kata dalam bahasa Arab serta identitas mudzakkar dan muannasnya. Ini adalah pelajaran yang sedang menjadi fokus perhatian kita pada pelajaran akhir-akhir ini. Selanjutnya ibu-ibu, untuk latihan kita, latihan yang jim hari ini insya Allah, ya, latihan jim masih dalam kaitan dengan meningkatkan pemahaman kita terkait dengan ayat-ayat dengan bermodal pada mufrodat, tanmiyatul mufrodat yang sudah kita kaji sebelumnya. Untuk mengawalinya, seperti yang biasa, mari kita baca terlebih dahulu ayat demi ayat, kutipan-kutipan ayat yang akan menjadi fokus kajian kita. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang berikutnya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur
Iya, baik. Itu latihan gym yang akan kita bahas. Lalu nanti kita lanjutkan dengan latihan yang dal. Kita mulai dari Al-Baqarah 268, 269. Ibu-ibu sekalian silahkan diamati lagi. Diamati kembali. Kalau ada yang belum terpahami, kita diskusikan. Lalu kita lanjutkan dengan kegiatan pendalaman setelah berbagi sharing pemahaman. Bagaimana ibu-ibu sekalian, ada? Baik, kalau tidak ada kata yang menjadi kendala, silakan siapa yang ingin berbagi. Ya, silakan Bu Yuni. Sebaris aja ya Pak Guru ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl. Allah yahdi hidukum, memberi ampunan kepadanya dan Fadl itu afdol. Ya lupa Pak Guru, afdol. Iya. Nah, ini nih yang lupa-lupa ini sebaiknya tadi ya. Sebaiknya tadi ya. Tadi kayaknya ingat udah Fadl, afdol. Karena dia kan dari kata afdol. Iya, iya. Coba lihat ke Tanmiyatul Mufrodat, coba. Ya, di Tanmiyatul Mufrodat kita yang sebelumnya. Ini judul pelajaran kita apa? Yang ke-17 ini. Ya Allah yang benar. Allahil haq. Apa judulnya? Wa'dullahil haq. Wa'dullah al-haq. Itu. Kata wa'du, ya, coba Bu Yuni, itu bentuk berapa itu kata wa'du? Itu 3 masdar. Coba lihat. Kalau dia masdar, madin dan mudhari'nya masih ada yang nyangkut enggak? Masih ada yang teringat enggak? Madin, nah itu Pak Guru saya suka merubah gitu ya, nggak bisa. Bukan, ini bukan mengubah, bukan. Ini pertanyaannya masih ada yang nyangkut enggak? Ada yang teringat enggak? Enggak, saya enggak minta Ibu mengubah. Oh, bentuk madin sama bentuk mudhari. Ya, madin sama mudhari'nya apa? Ini bukan Ibu mengubah ya. Ini kan posisinya kita sudah mempelajarinya, gitu ya. Kita sudah mempelajarinya. Coba pelajaran yang sudah kita dapatkan tersebut, Ibu ingat-ingat. Kalau tidak ada yang nyangkut di dalam ingatan, mungkin nyangkut di buku. Coba dilihat. Ada di halaman 80 Bu Yuni. Halaman 80. Coba dilihat. Iya, baik ya. Ya, baik ya. Jadi tadi kita sudah mengingat ulang judul pelajaran kita adalah Wa'dullah al-haq. Kata wa'du dalam ungkapan tersebut kalau kita lihat dari sisi bentuknya, ya, dari segi bentuknya dia adalah bentuk 3 atau masdar. Lalu kita lihat tadi apa madin dan mudhari'nya. Kita menemukan bahwa madinnya wa'ada, mudhari'nya ya'idu. Nah, silakan dipakai sekarang pemahaman berdasarkan
tanmiyatul mufrodat atau mufrodat yang sudah kita pelajari, silakan dijadikan landasan untuk memahami ayat yang sedang kita kaji. Silakan Bu Yuni, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berjanji kepada kalian ampunannya baginya keutamaan. Baginya dan utamanya, utamaan. Padahal itu masdar, utama. Gitu Pak Guru. Iya, oke, Tapi nggak bagus. cakep, Pak Guru. Ya, Nggak bagus. ya, untuk memperindah, memperbagus, kita pakai ungkapan bahasa Indonesia. Ya, kita pakai ungkapan bahasa Indonesia yang populer karena otak kita itu terbiasa dengan struktur bahasa Indonesia. Subjeknya apa di situ? Allah. Predikatnya apa? Kalian. Apakah Allah itu kalian? Bukan. Jadi kalau tidak terkonfirmasi seperti itu, berarti itu kalian itu bukan predikat. Sebab predikat itu maksudnya adalah keterangan pokok tentang subjek. Tuh, dulu kita pernah Ampunan, sampaikan. Pak Guru. Ampunan ya Pak Guru ya? Ya, sebentar dulu ya. Dulu kita pernah memberikan tip bagaimana cara mengenali predikat. Pakai bahasa Indonesia kita tanya, kalau kita sudah tahu subjeknya, lalu kita berkata, subjeknya ngapain? Gitu. Atau subjeknya bagaimana? Gitu. Subjeknya ngapain? Subjeknya bagaimana? Gitu. Misalnya saya bikin kalimat ya, gitu. Pak Andi membeli baju baru untuk Lebaran. Siapa subjeknya, Bu? Pak Andi. Pak Andi. Iya, terus nih sekarang Ibu tidak usah itu ya, jangan langsung jawab ya. Kita sedang bersimulasi ya, jangan langsung jawab. Saya akan ajukan pertanyaan berikutnya. Kalau sudah saya tanya, baru Ibu jawab. Itu ya. Siapa subjek apa subjeknya? Subjeknya Pak Andi. Iya, pertanyaan berikutnya, Pak Andi ngapain di dalam kalimat tadi? Membeli. Nah, itu namanya predikatnya. Gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, membeli apa? Pakaian. Tadi baju baru, kayaknya nggak ada pakaian. Baju baru. Baju baru Pak Guru. Baju baru. Kok jadi pakaian? Kok jadi pakaian ya? Ya cuma baju baru. Ya, coba jawab dengan satu kata ya, satu kata. Ya, Pak Andi membeli baju baru untuk Lebaran. Nah, gitu ya. Bukan buat jualan, karena Pak Andi bukan pebisnis seperti Bu Yuni, bukan. Subjeknya apa, Bu? Pak Andi. Pak Andi. Iya. Predikatnya apa? Membeli. Objeknya apa? Baju. Iya. Tuh, baju yang bagaimana? Baru. Iya, itu namanya keterangan tambahan. Ya, baru itu keterangan tambahan itu. Ya, untuk apa? Lebaran. Untuk apa, Bu Yun? Baju. Untuk apa? Untuk Lebaran. Apa buat untuk jual? Untuk Lebaran, Bu. Baru keterangan untuk keterangan baju Pak Guru. Baju baru maksudnya.
Iya, beli baju barunya untuk apa? Apa untuk Oh, disedekahkan? untuk lebaran, untuk Iya, lebaran. itu namanya keterangan. Itu namanya keterangan. Ada subjeknya tadi, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan tambahan, dan ada keterangan tujuan dan sebagainya. Nah, coba sekarang berdasarkan itu ya, berdasarkan itu coba Ibu ungkapkan gitu. Ungkapkan apa yang sudah dipahami dari potongan ayat tersebut, diungkapkan dengan bahasa Indonesia sehingga dia akan menjadi lebih bagus daripada sekedar setiap kata diartikan, ya. Allah berjanji memberi ampunan kepada kalian minhu dan baginya dan keutamaan gitu, dan itu adalah utama itu Pak Guru. Iya, baik. Kita coba telusuri satu persatu ya. Subjeknya apa, Bu? Allah, Predikatnya apa? ya itu. Ibu pakai ini ya, jawabnya kalau saya nanya pakai bahasa Indonesia, Berjanji. coba Ibu usahakan pakai bahasa Indonesia supaya ada ketersambungan cepat ya, supaya ketersambungan. Subjeknya apa? Berjanji. Subjek itu maksudnya pelaku ya. Allah. Subjeknya apa? Allah Pak Guru. Predikatnya apa? Berjanji. Objeknya apa? Ampunan. Coba ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Jadinya bagaimana? Allah menjanjikan ampunan. Bagus ya. Apakah ampunan saja? Tidak. Selain ampunan, apalagi yang dijanjikan? Nah ini Pak Guru saya nggak paham banget ya itu wafadl. Enggak. Soal curhatnya nanti ya, soal curhatnya nanti. Soal ya artinya itulah mengapa saya buka kesempatan untuk curhatnya duluan gitu. Supaya nanti pada saat kita diskusi itu kita lebih fokus pada pengembangan ya, kita fokus kepada pengembangan. Pertanyaan tadi adalah apakah yang dijanjikan hanya ampunan? Tidak. Tidak. Oke, itu langsung aja dijawab ya, sehingga nanti kita bisa fokus ke informasi penting. Apalagi selain ampunan? Padol itu Pak Guru saya nggak paham. Nggak usah ini. Ibu tadi sudah selesai kan, tadi ceritanya kan Ibu sudah selesai. Sudah selesai ceritanya, sudah tahu artinya. Jadi arti yang tadi Ibu sudah miliki, pakai saja itu gitu. Pakai saja itu. Maka lain waktu biar lebih bagus ya, biar lebih bagus. Pada waktu saya kan sering ya biasa mengatakan, ayo ibu-ibu sekalian, apa ada yang mau ditanyakan, maka dibiasakan saja kesempatan itu digunakan untuk menanyakan makna atau arti kata dan ungkapan. Nah, supaya itu bisa menjadi fondasi, menjadi landasan untuk kita memahami bagian-bagian yang selanjutnya. Pakai saja yang tadi Ibu sudah miliki gitu. Apa tadi? Utama. Nah, baik, coba. Bagaimana jadinya? Ampunan dan utama gitu Pak Guru. Yang bermakna utama mana? Fadl. Itu dugaan Ibu ya, dugaan Ibu bentuk berapa? Bentuk 3 masdar. Baik. Ibu masih ada ingat bagaimana karakternya kalau kita memaknai kata yang bentuknya masdar? Ada sukun di tengah. Bukan, memaknainya. Oh, bentuk kata kerja yang dibendakan. Iya, coba bagaimana jadinya? Keutamaan.
Nah, bagus. Keutamaan. Nah, coba sekarang digabungkan. Allah menjanjikan ampunan kepada mereka dan keutamaan. Ibu, mohon kita sedang berproses. Tadi panduannya adalah subjek, predikat, objek. Yang lain mah entar dulu ya. Kita berpikirnya sedikit-sedikit. Yang lain mah yang tidak masuk dalam subjek, tidak masuk dalam predikat, tidak masuk dalam keterangan, itu mah entar dulu gitu. Pokoknya sekarang langkah kita baru sampai subjek, predikat, objek. Itu aja dulu gitu ya. Itu aja dulu. Nah, sekali lagi ibu-ibu, ini memang agak menjadi tidak sederhana karena ibu-ibu mungkin sudah terbiasa seperti mesin terjemah. Baca kata artinya, baca kata artinya, baca kata artinya, baca kata artinya. Itu bagus, mengerti arti bagus. Tetapi kalau sudah sampai di situ, ingat bahwa ketika kita memaknai, kita itu punya aturan bahasa Indonesia yang bisa kita ikuti. Kita coba lagi ya Bu Yun, bisa ya? Bisa Bu, kita coba lagi. Ya, subjek, predikat, objek. Allah menjanjikan ampunan. Kan tadi udah Bu, pertanyaannya. Apakah ampunan saja? Ampunan dan keutamaan gitu. Iya, Pak. coba begitu. Silakan. Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan. Iya, bagus. Pertanyaannya adalah itu dijanjikan kepada siapa atau untuk siapa? Kepada kalian. Bagus. Coba gabungkan sekarang. Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan bagi kalian. Iya, bagus. Ada yang mau ditambahkan nggak? Atau sudah mengerti dengan begitu? Itu kalaunya saya masih di minhu, dan minhu itu Pak Guru. Apa yang Ibu artikan? Ibu artikan apa ungkapan itu? Baginya, minhu. Baik, itu berapa kata? 2. Yang pertama? Min. Artinya? Bagi. Kalau kita kembali kepada ilmu yang sudah lama ya, kita ketemu gitu ya. Nah, masih ingat nggak? Min qablikum. Pak Guru. Belum, sebelum. Ya, bagus ya, bagus. Nah, masih ingat nggak ini? Di pelajaran kita dulu, alamatul muttaqin, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Atau jangan itu udah maju. Ini saja nih pelajaran kita yang ke-6 ya, pelajaran kita yang 6 atau yang 7 ya. Pelajaran kita 6 atau 7. Min arkanis shalah. Apa? Min arkanis shalah. Bagian dari rukun sholat. Iya, bagus. Nah, bagus ya. Ada di situ kemudian minha gitu ya. Minha gitu. Jadi coba lihat di pelajaran 6 ya, pelajaran 6. Atau sebelum itu mungkin ini tanpa lihat buku Ibu masih ingat. Ana minal muslimin. Saya orang muslim. Ana minal muslimin. Ya, pahamnya gitu Pak Guru, saya orang muslim. Ya.
Minnya di situ apa? Min. Adalah. Bagian. Masuk. Dari. Coba ini lebih maju lagi pelajaran kita yang kedua ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, lanjutannya apa? Kolakol Tanah insan. min Allah. Iya, apa maknanya? Min alaq. Apa maknanya? Tuhanku yang sudah bagi lupa Bang Guru. Coba di itu ya, coba di ini, diruntut-runtut. Nah, nanti insya Allah akan ada nyambung-nyambung ininya, sarap-sarap memorinya. Iqra bismi rabbika. Apa? Cara bismi dengan nama Rabbika Tuhanmu alladzi yang khalaq. menciptakan Khalaqal insan Yang menciptakan manusia min alaq. dari alak berarti segumpal darah ya. Iya, bagus tuh kan, bisa itu. Dibilang grogi kalau ketemu Pak Guru tuh. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ini ya artinya posisinya anggap saja ini sedang diterapi gitu. Kalau sedang diterapi jangan grogi gitu. Ini sedang diterapi gitu. Nah, apa arti min di situ? Dari Nah, jika demikian maka minhu apa maknanya? darinya. Iya, coba sekarang. Minhunya tidak usah dimasukkan dulu ya. Minhunya tidak usah dimasukkan dulu. Nah, tapi ulangi yang tadi ya. Ulangi yang tadi coba. Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan bagi kalian. Iya, bagus. Minhu apa artinya? Darinya. Nah, kira-kira cocoknya itu diselipkan di mana? Oh begini Pak Guru ya, saya coba ya. Allah menjanjikan ampunan kepada kalian dan baginya keutamaan. Gitu Pak Guru. Darinya keutamaan. Tadi pemahamannya adalah ya, pemahamannya adalah objeknya itu dua. Objeknya dua tadi. Ampunan dan keutamaan. Ya, itu dijaga itu, dijaga supaya itu nanti tidak nanti kalau itu dilepas lagi nanti buyar pemahaman kita. Ibu boleh tambahkan, selipkan darinya itu, gitu ya, darinya itu boleh diselipkan, tetapi usahakan tadi jangan buyar, objeknya itu dua gitu. Coba gimana jadinya? Allah memberikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan pada kalian. Paham Pak Guru, bingung diselipin di mana? Selipinnya itu bisa coba-coba ya, bisa coba-coba di depan, di belakang, boleh ya. Tapi tadi usahakan untuk tidak memisahkan antara ampunan dan karunia, atau ampunan dan keutamaan. Itu jangan dipisahkan. Ibu coba taruh sebelumnya mungkin boleh, setelahnya juga mungkin boleh. Nggak tahu nanti yang terasa enak di dalam diri ibu itu yang mana. Gitu. Coba. Allah menjanjikan darinya ampunan dan keutamaan. Kaliannya kemana kaliannya? Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan kepada kalian
Allah menjanjikan darinya ampunan dan keutamaan kepada kalian. Enggak enak juga, enggak pas-pas juga. Allah menjanjikan darinya ampunan dan keutamaan kepada kalian. Gimana? Udah ada yang terasa enak, terasa pas? Ya, udah enak. Iya, udah. Kalau udah enakan berarti terapinya sudah selesai ya. Silakan. Nanti gantian lagi ya, Bu ya, untuk nanti jadwal terapi berikutnya. Lanjut. Baik, Ibu-ibu sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan versinya pribadi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya. Saya boleh, Pak Guru. Silakan. Allah berjanji kepada kalian ampunan dan keutamaan daripadanya. Gitu. Boleh? Enak begitu? Ya kalau menurut saya sih enak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Silakan. Allah akan menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan darinya. Iya, bagus. Ada ide akannya dari mana? Itu apa namanya, Pak? Mudhorik. Yang mana? Ya, ya'idukum. Iya, bagus. Apakah mudhari maknanya hanya akan? Tidak, Pak. Bisa akan, bisa selalu, senantiasa. Nah, kira-kira dari alternatif itu dalam konteks ini mana yang lebih pas? Dalam arti bahwa kalau kita mengatakan akan berarti kan belum ya, belum berjanji. Gitu. Biasa. Nah, tapi kalau kita, gitu. Mana? Mungkin senantiasa, Pak ya, senantiasa selalu atau mungkin senantiasa. Silakan bagaimana jadinya? Allah senantiasa menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan darinya. Iya, oke, bagus. Itu kan artinya ibu-ibu sekalian ada 3 versi. Ada versi Bu Yuni enak, ada versi Bu Rian enak, ada versi Bu Susi juga enak. Tapi ibu-ibu yang lain yang belum sempat menyampaikan ide gagasannya bisa jadi cocok dengan salah satu dari 3 yang tadi. Gitu ya. Oke. Bagaimana? Masih ada yang mau sharing ide atau lanjut ke bagian berikutnya? Lanjut. Saya dengan Bu Susi tadi. Bagaimana Bu Sri Lestari? Kalian ampunan dan keutamaan darinya. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Baik, kalau tidak ada ide baru lagi, berarti kita lanjutkan ke berikutnya. Silakan Bu Yuni bisa dituntaskan sampai titik. Wallahu wasi'un alim. Iya. Dan Allah wasi'ah berkehendak alim. Lupa, Pak Guru. Lupa? Ya, Ibu ini ayat kursi. Ibu ingat nggak ayat kursi? Wasi'ah kursiyyuhu samawati. Menguasai ya? Ibu ingat ayat kursi? Ingat. Ya, coba bagaimana? Enggak apal artinya, Pak Guru. Enggak usah itu tadi ibu-ibu. Wasi'ah kursiyyuhu. Ibu-ibu sekalian, sekali lagi di awal dari diskusi kita tadi, tidak usah mengharuskan diri menghafal. Kita udah sampaikan itu, nggak tahu juga nih kok. Kita agak sulit untuk mencapai kata sepakat ya. Ya mungkin ibu-ibu di tempat lain diajakin ngafal, lalu di sini diajakin untuk menghafal, jadi agak berat gitu. Ini mana yang mau diikuti. Tapi kalau saya mengatakan ya tidak usah mengharuskan diri menghafal. Lalu
bagaimana mungkin kita memahami kalau kita tidak menghafal? Itu yang kita ingat ya ibu-ibu, ya itu yang kita coba dengan prinsip atau dengan pendekatan belajar bahasa Arab Qurani yang kita sebut dengan nalar. Yang kita sebut dengan nalar. Ya. Pantas, pemahaman terbatas, ya, bahwa belajar bahasa Arab Qurani itu untuk memahami saja, bukan untuk berbicara, bukan untuk menulis. Kemudian terbatas pada ayat-ayat Qurani, yaitu pada ayat-ayat populer, doa serta bacaan di dalam rangkaian ibadah, serta wacana keislaman tingkat dasar. Itu ya pantas. Kemudian serap, ya kita cari ya dengan modal serapan adalah gitu kata-kata dalam bahasa Arab yang kita nggak hafal memang, tapi kita pakai itu dengan modal serapan. Oh ini kok bahasa Indonesia mirip ya dengan bahasa Indonesia gitu. Kan ilmu kita begitu. Kalau ada bahasa Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Indonesia, diduga itu artinya ya. Jadi kita mengatakan bahwa gitu, kursi itu artinya kursi tidak harus karena kita hafal gitu, tapi karena kita pakai serapan. Ketika kita artikan ya, kita artikan apa? Kita ketemu misalnya ada kata Rasul, Rasul kita artikan Rasul, itu bukan karena kita hafal, tapi serapan, gitu ya, dari serapan. Ketika kita mengatakan ada ulama dalam bahasa Arab, lalu kita bilang, oh ini juga bahasa Indonesia ada ulama juga kita biasa. Ya itu bukan karena kita hafal, tapi karena serapan. Serapan. Nah itu ya. Nah kenapa? Ya serapan, nggak boleh sarapan, ini lagi Ramadan. Nah kemudian nalar. Ya, nalar itu artinya ya seperti yang kita coba ya, kiri kanan kita kalau kita lihat nih misalnya, kita lihat nih. Ibu Yuni biasa bergabung bepergian dengan Bu Dewi, gitu ya. Apakah secara nalar kita bisa menduga bahwa Bu Yuni cocok dengan Bu Dewi? Iya. Walaupun nggak pernah nanya gitu. Walaupun nggak pernah nanya, Bu Yuni cocok dia sama Bu Dewi. Nggak usah ditanya juga. Pakai nalar aja. Sering pergi, sering bersamaan, itu artinya cocok. Ketika kita mengatakan cocok, itu bukan karena kita hafal, bukan karena ada jawaban yang pernah kita dapatkan dari yang bersangkutan, tapi pakai nalar. Kemudian yang terakhir ini, ibu-ibu sekalian, dengan prinsip ibadah, segala usaha, segala jerih payah yang kita lakukan, yang kita berikan, yang kita kerahkan untuk memahami ayat-ayat Qur'ani, itu tidak akan luput dari catatan Allah yang nanti Allah lah yang akan memberikan balasan yang sepadan. Itu caranya ya. Jadi mungkin Ibu Yuni, ibu-ibu yang lain mungkin di tempat lain sering diajak hafal. Saya insya Allah tidak begitu. Saya tidak begitu. Artinya saya mencoba memahami kondisi ibu-ibu, bapak sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, dengan cara pantas serap sorop nalar ibadah, kita tidak harus bergantung sepenuhnya pada hafalan. Tetapi ini harus menjadi kebiasaan sehingga kita punya keterampilan. Nah, namanya keterampilan itu tidak harus pakai hafalan gitu. Sama kayak di sini. Misalnya coba Bu Yuni sebutkan urutan sholat dari pertama sampai terakhir. Itu tidak akan segampang kalau ibu praktik sholat. Dalam dugaan saya, ibu lebih cepat mempraktikkan sholat daripada ibu bercerita. Sholat itu yang pertama kita begini, setelah itu kita begini, itu kan kita akan coba nginget gitu. Ingat habis itu apa gitu. Tapi coba praktikkan kalau untuk praktikkan ibu nggak perlu usaha keras untuk mengingat-ingat. Orang udah jadi kebiasaan. Nggak ketinggian kan penjelasan saya, ibu-ibu sekalian? Bisa dimengerti kan? Tidak Pak Guru. Itu. Baik, ibu-ibu yang lain, ya, ibu yang lain silakan melanjutkan
kita pahami. Terima kasih Bu Yuni sudah mau berusaha. Tapi tadi ya, yang perlu kita perbaiki di masa yang akan datang, usahakan menanyakan arti itu sebelum berbagi. Kemudian yang kedua, pakai tadi ya, jangan mengharuskan diri untuk menghafal. Nah, tapi kalau ada yang diharuskan, haruskanlah diri untuk paham. Ya, ibulah yang bisa menilai gitu. Sehingga nanti kalau belum paham, ya tanya gitu. Ya jangan diam-diam aja gitu. Silakan ibu-ibu sekalian, siapa yang akan melanjutkan? Yang mana Pak Guru? Izin, Pak. Wallahu wasi'un alim. Izin, Pak. Silakan Bu Susi. Dan Allah maha luas ilmunya. Yang bermakna ilmunya yang mana? Alimun, pengetahuannya mungkin Pak, bisa juga pengetahuannya. Iya, Alimun. Yang bermakna pengetahuan yang mana? Alimun, Pak. Itu dugaan ibu bentuk berapa? Alimun itu masdar, Pak ya? Dari mana dikenali itu masdar? Sebentar, Pak, sebentar. Sukun di tengah. Di tengah. Nggak ada sukun di tengah. Sukun. Sifat. Ali. Bukan. Ilmu. Ya, gimana Bu? Sukun di tengah. Itu ada berapa hurufnya? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau merujuk ke angka 4, angka 4 itu lebih dekat ke masdar apa ke sifat? Ke sifat. Kenapa ya? Sifat mungkin Pak ya. Iya, baik. Kalau ini terasa pakai main ini aja, main rasa aja. 4 sifat, 4 sifat kan sama-sama T itu ujungnya. 4 sifat, 4 sifat. Nah, kalau ini juga belum memudahkan kita mengingat, kan kita punya tuh ada 4 sifat wajib Nabi. Nah, gitu ya. Ada 4 sifat wajib Nabi. Nah, sedangkan kalau kita gunakan itu untuk mengenali bentuk 3 yang kita kenali dengan masdar, 4 itu angka genap ya, sehingga tidak ada tengah-tengahnya. Maka karena tidak ada tengah-tengahnya akan sulit kemudian untuk kita lanjutkan berikutnya, yaitu sukun ya gitu. Karena huruf tengahnya tidak ada, maka sukun di tengahnya itu menjadi tidak pas gitu. Bisa diikuti? Baik, siapa ibu-ibu yang lain mungkin ada kendala dengan bersama Bapak mohon izin saya harus turun. Iya, iya. Ya, ya. Baik. Saya izin dulu Pak ya. Iya, iya, siap, siap. Ya, ibu-ibu yang lain silakan. Ya, Pak ya. Silakan Bu Sri Lestari. Lanjutannya ya, Pak. Wallahu wasi'un alim. Walau sami'un alim. Allah maha luas kekuasaannya, rahmatnya, dan maha mengetahui segala sesuatu. Iya, bagus. Dari mana ungkapan rahmatnya? Karena Allah itu kan meliputi semuanya itu meliputi atas rahmat dan. Iya, dari mana itu? Ada rahmatnya dari mana? Wasi'un. Wasi'un berapa kata, Bu? Wasi'un itu maha luas. Maha luas dan arti maha luas itu di dalamnya kan apa ya?
Di dalamnya termasuk kekuasaannya gitu Pak. Dan Ya, dari mana? Ada itu pernyataan termasuk itu dari mana? nggak ada. Oh, nggak ada. Ya. Ya artinya kalau baca tafsiran atau baca terjemahan sih bisa muncul ya. Kalau baca tafsiran atau baca terjemahan bisa muncul seperti yang Ibu tadi sampaikan. Itu. Gitu. Baik. Berikutnya siapa? Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Dian. Allahu wasi'un alim. Allah maha luas pengetahuannya. Mana yang bermakna pengetahuannya? Alimun. Dari mana ada nya-nya? Enaknya aja. Oh iya, baik. Bentuk berapa itu alimun? Bentuk 4. Bentuk 4 itu apa? Sifat. Iya, jadi apa makna alimun? Kalau kita pahami itu adalah bentuk sifat. Maha mengetahui. Iya, bagus. Jadi apa makna lengkapnya? Wallahu wasi'un alimun. Allah maha luas, maha mengetahui. Iya, bagus. Begitu. Ya, lanjutkan berikutnya. Saya Pak Guru. Silakan Bu Ratna, silakan. Yu'til hikmata may yasha'. Dia akan memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Bagus. Ibu mau nanya apa mau mengasih tahu? Mau ngasih tahu. Nah, kalau gitu hindari pakai siapa. Oh iya, oke. Dia akan memberikan hikmah pada orang yang dia kehendaki. Bagus. Kalau mau digeser dikit itu siapapun. Nah, bisa begitu. Dia akan memberikan hikmah kepada siapapun. Nah, gitu. Itu bukan kata tanya itu kalau siapapun. Ya, ya Pak. Ya. Hikmah terus, apa maknanya hikmah? Hikmah. Manfaat. Hikmah itu kebaikan. Itu berarti Ibu lupa ya Pancasila ya. Hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Nah, gitu dia. Hikmah kebijaksanaan katanya. Dalam kebijaksanaan kan. Hikmah kebijaksanaan. Ya, udah dikasih tahu sama Pancasila itu. Hikmah kebijaksanaan. Itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia ya Pak Guru ya? Iya. Hikmah itu ya. Serapan. Ya, itu Pak Guru ya. Iya. Terus Pak Guru? Iya, silakan. Bacanya. Wamai Pak Biasa. Geser. Wamai yuk. Fakon utia khairun katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Iya, bagus. Iya. Baik. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian yang lain? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak, alhamdulillah kita sudah tuntas untuk memahami kandungan umum dari surah Al-Baqarah 268 dengan 269. Ya, pada kata tersebut ada ya'idu, ada fadlan, itu adalah kata yang masuk di dalam program penguatan. Nah, kalau ini juga ya kata berikutnya ini
yang berwarna berbeda, yang bukan kuning, ini juga indikasi bahwa kata itu sedang mendapatkan fokus perhatian karena dia adalah kata yang kita programkan dari dars kita ini, dari pelajaran kita. Yab'asu. Al-Baqarah 56, silakan ibu-ibu sekalian diamati, dicermati, kalau ada yang belum terpahami, kita usahakan kita kaji dulu, baru kemudian kita lanjutkan dengan sesi sharingnya, sesi berbaginya. Baik, jika tidak ada kendala dari segi arti kata, kosakata, mufradat, tidak ada persoalan, silakan ibu-ibu yang ingin berbagi apa yang sudah dia pahami terkait dengan kutipan ayat tersebut, dipersilakan. Saya coba Pak Guru. Silakan, Bu Dian. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Iya, bagus. Pertama, dari mana ada kemudiannya, maksudnya apa? Summa. Ya, pakai kemudian maksudnya bagaimana? Ada kemudian. Apakah sebelumnya ada keterangan tentang apa gitu? Setelah kehidupan. Sebelumnya ada gitu? Pembicaraan sebelumnya? Tidak, di sini tidak disebutkan. Oh cuman, ya, berarti kita dalam konteks tersebut kita bisa tidak munculkan arti summa gitu. Bagaimana jadinya? Kami bangkitkan kalian dari setelah kematian agar kalian bersyukur. Iya. Min di sini punya arti khusus atau tidak menurut Ibu? Kan dari ba'di maut, dari kematian. Apa tadi diskusinya? Min di sini punya arti khusus atau tidak? Sebenarnya kalau lihat dari ba'dinya ini tidak ada arti khusus. Oke, kalau begitu tidak usah diartikan. Ya, tidak semua kata yang ada bahasa Arabnya perlu kita artikan di dalam bahasa Indonesia. Oke, bagaimana jadinya? Kami bangkitkan kalian setelah kematian agar kalian bersyukur. Iya, oke, bagus. Ada pertanyaan ibu-ibu yang lain dari Al-Baqarah 56 ini? Enggak, Pak. Sama. Baik, jika tidak ada, maka kita bisa melangkah berikutnya. Al-Hajj 76. Seperti biasa, kalau ada yang belum terpahami, ada yang meragukan, ada yang masih samar-samar, mungkin ada yang membingungkan dan sebagainya, dipersilahkan. Terutama ibu-ibu yang belum ambil bagian amal solih di pagi hari Ramadan ini. Al-Hajj. Al-Hajj itu haji ya Pak.
Baik, kalau tidak ada kendala dari makna kosakata, silakan ibu-ibu. Siapa yang akan ambil bagian selanjutnya? Ada? Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, yang tadi sudah ambil bagian, boleh dipersilahkan. Mari manfaatkan waktu yang ada. Saya coba Pak Guru. Silakan, Bu Dian, silakan. Bahwa bi anallah huwal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Ya, silakan. Bahwasanya Allah dia yang hak. Dia yang hak dan bahwasanya dia hidup, dia yang menghidupkan yang mati, dia yang menghidupkan yang mati. Dan bahwasanya dia dia bahwasanya dia kulli syai'in qadir syai'in. Setiap bahwasanya dia maha kuasa. Bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, bagus. Lanjutkan. Wa annasa dan sesungguhnya kiamat kiamat datang tidak ada keraguan darinya di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah akan senantiasa membangkitkan siapa saja dari dalam kubur. Iya, bagus. Mari kita lihat bagian awal ya, bagian awal. Huwa di sini siapa maksudnya? Allah. Allah. Apa ada Allah di situ? Bi anallah huwal haq. Sungguhnya Allah Maha Kuasa. Saya ulangi lagi. Siapa yang dimaksud dengan huwa? Dia. Siapa yang dimaksud dengan dia? Berarti kalau dia di sini, kalau bukan Allah berarti Allahu Akbar.
Yang dibangkitkan dari kubur maksudnya. Sekali lagi, siapa yang dimaksud dengan huwa di sini? Dia Pak Guru. Iya, siapa yang dimaksud dengan dia? Manusia. Mana yang menunjukkan bahwa dia di sini adalah manusia? Yang ini yang dibangkitkan dari kubur. Kita belum sampai bicara tentang bangkit. Kita masih di dalam bahasan bagian awal di sini. Ya, iya. Zalika, sungguhnya Allah wal haq. Huwa bukan Allah ya Pak Guru, bukan. Siapa Bu huwanya? Bukan orang yang bukan orang yang dimaksudkan. Saya bingung nih Pak Guru. Huwa itu dari Apa yang membingungkan? Huwa bukan Allah ya Pak Guru. Apa yang membingungkan? Sungguhnya Allah wal haq. Dia adalah hak, benar. Kuasa. Pencipta. Yang membingungkan apa, Bu? Huwa ini hubungannya Pak Guru. Hubungannya huwa. Tadi kalau misalnya huwa itu Allah, bukan. Yang mengatakan bukan siapa, Ibu? Tadi kan saya udah bilang bahwa huwa itu Allah. Iya. Dia Terus? maha. Dia al-haq. Dia benar. Apa ada yang menyebut Ibu salah? Tidak sih. Tidak. Oke, karena itu pertanyaannya bukan, komentarnya bukan mengatakan Ibu salah, tapi pertanyaannya adalah apakah Allah di situ ada? Ada. Bagus. Itu artinya kan yang biasa kita temukan, ya, yang biasa kita temukan, kalau yang asli ada, gitu, yang aslinya ada, yang aslinya disebutkan, biasanya tidak pakai pengganti. Kan begitu yang biasanya. Yeah. Nah, begitu biasanya. Sama kalau mengundang ceramah. Penceramah, kalau penceramah utamanya hadir, bisa hadir, maka penggantinya tidak perlu hadir. Nah, sekarang kira-kira nih, yang utamanya ada, penggantinya juga ada. Nah, kira-kira dugaan Ibu apa kalau terjadi begitu? Penceramah utamanya ada, penceramah serepnya atau penceramah ininya juga yang biasa menggantikan juga ada gitu. Kira-kira itu menunjukkan apa kira-kira? Penegasan. Iya, bagus. Gitu. Jadi kalau sudah sampai di sana, itu adalah buah penegasan. Kira-kira bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia? Sesungguhnya Allah, Dia Maha Benar. Penegasannya mana? Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Benar. Iya, begitu jadinya. Ada penegasan lah yang menunjuk, ada ungkapan lah yang menunjukkan, ya, ada ungkapan lah yang menunjukkan bahwa itu merupakan ungkapan yang memiliki unsur penegasan. Kalau di ininya lahnya di bahwasanya lah Allah Dia Maha Benar, gimana Pak Guru? Maksudnya enak nggak begitu? Lahnya di huwalah, nggak dia. Enak nggak begitu? Dialah.
Enak nggak, Bu? bahwasanya lah ya lebih enak tua. Iya. Dialah. Nah, jadi di ini aja dirasakan, dipilih mana yang terasa lebih enak untuk didengarkan dan untuk dipahami. Bisa begitu ya? Ya. Iya, jadi nanti lain waktu ya, saya juga sering mengatakan ini, tapi mungkin ibu-ibu belum terbiasa bahwa saya bertanya itu tidak serta-merta berarti ibu-ibu salah. Sehingga Bu Dian tadi ditanya lebih lanjut, beliau menyimpulkan salah ya enggak gitu. Jadi pertanyaan saya, ibu-ibu sekalian, itu adalah pemandu. Ya, pertanyaan saya adalah pemandu untuk mengantarkan ibu-ibu sekalian pada pemahaman yang kita harapkan berdasarkan ilmu-ilmu yang pernah kita bahas. Baik, ibu-ibu sekalian, dengan demikian maka selesailah latihan yang JIM dari pelajaran kita ini. Tadinya kita berharap bisa tuntas sekaligus hari ini, JIM dengan dal, tapi kelihatannya kita lebih sabar sehingga nanti dalnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tapi jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu, ibu-ibu sekalian, dipersilakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Baik, jika demikian maka alhamdulillah ya sudah latihan kita. Ini produktif luar biasa, ibu-ibu sekalian, aktifnya juga iya. Walaupun belum kompak, ya, walaupun belum kompak, karena memang ada mungkin yang masih terasa ini ya, terasa belum cair, mungkin ada yang masih kepercayaan dirinya masih membeku atau yang lain, sebab-sebab yang lain yang belum saya bisa prediksi, sehingga keaktifan belum merata dalam diri semua peserta. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang semua bergiat, semua semangat, semua aktif, nah, sehingga produktivitas hasil belajar kita bisa meningkat. Apapun yang Allah sudah berikan, ibu-ibu, mari kita syukuri bersama sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasinya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ya, termasuk terima kasih untuk semua yang bisa hadir. Nah, mohon maaf sekali lagi untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.